Nah, ini juga ternyata dipraktikkan untuk menanam ganjo oleh warga asing yang tinggal di Bali. Mereka membuat kebun hidroponik untuk ganjo ini di sebuah villa yang bernama Villa Suni Canggu. Dan di dalam proses itu, Bareskrim juga berhasil mengungkap, "Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Skirt. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry." Geng. Oke, beberapa hari belakangan itu sempat ada pemberitaan yang cukup heboh mengenai WNA atau warga negara asing, turis-turis, bule-bule yang berada di Bali. Ada sebuah kasus yang benar-benar bikin kaget dan menganga gitu ya. Bule asal Ukraina, orangnya kembar, sama tambah satu lagi tuh orang Rusia. Jadi 3 orang nih, 2 kembar, 1 kagak, 1 Rusia nih, 2 kembar Ukraina, 1 Rusia. Itu bisa bikin pabrik narkoba di Bali, di sebuah villa yang mereka sewa. Dan jujur aja geng, gua termasuk lumayan sering ke Bali untuk healing-healing gak jelas gitu ya, untuk liburan, dan lewat di depan villa ini. Dan gue sampai sekarang nggak nyangka ternyata tuh villa tuh pabrik narkotil. Pabrik narkotil kalau kata teman-teman di Bali ya, pabrik narkotil gitu kan. Jadi geng, ini benar-benar mencoreng citra Bali gitu ya. Kehadiran mereka dengan membuat pabrik narkotil ini di sana itu benar-benar mencoreng citra Bali yang selama ini kita tahu warganya ramah-ramah, terus di sana ya kondisinya itu adem, enak untuk menjadi tempat wisata. Benar-benar tercoreng dengan 3 WNA ini. Nah, terus usut punya usut, ternyata mereka ini punya jaringan langsung dengan satu warga Indonesia yang memiliki hubungan dengan salah satu Pablo Escobarnya Indonesia yang sekarang keberadaannya sedang dicari oleh polisi, yaitu Freddy Pratama. Dan kasus ini juga gak main-main geng, melibatkan beberapa web yang dibangun oleh para hacker, yaitu ya bisa dikatakan tuh pasar gelap, dark web ya kan, tempat menjual benda-benda terlarang seperti benda selundupan, senjata, atau justru organ manusia. Nah, itu ada di sana. Nah, jadi 3 WNA yang membangun pabrik narkotil di Indonesia ini punya jaringan untuk menjual hasil pabrik mereka di dark web. Dan gokilnya nih ya, setiap kali tempat yang mereka jadikan lokasi transaksi itu ada semacam grafitinya atau tandanya gitu. Nah, nanti kita bakal bahas juga tandanya yang mana. Dan yang jelas kasus ini semakin membuat kita bertanya-tanya, kok bisa ya warga negara asing yang notabene cuma punya visa liburan ke Bali tapi sampai bisa bikin bisnis dan bekerja. Mending bisnisnya itu halal, ini bisnis haram yang mencoreng nama Bali. Nah, nanti kita bakal bahas secara lengkap tentang kasus ini. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebuah laboratorium narkoba yang memproduksi ganja hidroponik dan mepedron di sebuah villa di kawasan Canggu, Bali. 3 warga negara asing dan 1 WNI ditangkap. Sebelum kita bahas banyaknya warga negara asing yang bisa bekerja di Bali dengan menggunakan visa wisatawan atau visa turis, kita bahas langsung ke inti dari pembahasan, yaitu warga negara asing asal Ukraina dan Rusia yang punya pabrik narkotil di sana. Jadi geng, ini terjadi pada 2 Mei tahun 2024 kemarin. Pihak Ditipit Narkoba dari Bareskrim Polri berhasil membongkar yang namanya clandestine lab, yaitu istilah yang merujuk kepada aktivitas pembuatan narkotil dalam versi cepat, atau bisa dikatakan memproduksi narkotil dengan cepat dan murah, jadi ekspres. Biasanya clandestine ini memproduksi narkotil jenis metamfetamin, bisa juga membuat LSD atau heroin sintetis, dan juga narkotil berbahan kimia lain. Lalu selain itu geng, pihak kepolisian juga berhasil mengungkap sebuah laboratorium hidroponik yang menanam pohon ganjo, ya kan? Pohon ganjo ditanam di dalam ruangan. Ya mungkin kalau untuk perkebunan hidroponik kita udah banyak ngeliat di channel-channel YouTube ya, yang mana tumbuhannya itu ditanam di dalam ruangan menggunakan pencahayaan buatan gitu ya.
dan tumbuhannya segar-segar banget. Nah, ini juga ternyata dipraktikkan untuk menanam ganjo oleh warga asing yang tinggal di Bali. Mereka membuat kebun hidroponik untuk ganjo ini di sebuah villa yang bernama Villa Suni Canggu. Dan di dalam proses itu, Bareskrim juga berhasil mengungkap mepedron jaringan Hydra Indonesia. Nah, yang gokilnya nih geng, biasanya clandestine lab itu hanya memproduksi satu jenis narkotil. Nah, tapi di Villa Suni Canggu tersebut ditemukan dalam satu tempat itu memproduksi dua jenis narkotil sekaligus. Baik yang tanam medianya, ya kan, yaitu ganjo tadi, dan yang kedua mereka membuat narkotil dengan menggunakan bahan kimia berbahaya. Villa yang ditempati oleh warga negara asing asal Ukraina dan Rusia ini itu memiliki luas 180 meter persegi dan mereka membangun tempat produksi narkotilnya di bagian basement. Nah, ini agak aneh juga ya, kok bisa-bisanya bangunan villa ada basementnya, keren juga gitu. Yang mana artinya mungkin ya, sedari awal villa ini dibangun, ini para pelaku udah nge-request duluan dibikinin basement gitu. Dan villa tersebut juga disewa nggak tanggung-tanggung, yaitu selama 24 tahun 8 bulan. Udah kayak jadi hak milik aja gitu, 24 tahun mana terasa gitu kan. Dari lokasi tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti, diantaranya ada alat cetak ekstasi dan 9,7 kg hidroponik ganjo dan 437 gram mepedron, ratusan kilogram berbagai jenis bahan kimia prekursor pembuatan narkotil jenis mepedron dan juga ganjo hidroponik serta berbagai macam peralatan lab untuk membuat narkotil tersebut. Nah, yang bikin gue bingung adalah gimana caranya mereka memasukkan barang-barang atau alat-alat pembuatan narkotil ini. Karena alat-alatnya kalian bisa lihat sendiri di video, di foto, itu alat-alat canggih yang mana pasti ilegal masuk ke negara kita. Nah, lewat mana mereka bisa menyelundupkan itu? Ya kan? Ya kalau kita ngomong soal barang-barang masuk ke Indonesia, hubungannya udah pasti sama pabean alias bea cukai gitu kan. Kan biasanya barang-barang dari luar negeri pasti harus melalui bea cukai terlebih dahulu. Nah, tapi bisa aja ya, mungkin mereka melakukan penyelundupannya lewat jalur laut mungkin, atau justru ya menyelam atau gimana lah, kita nggak tahu gitu ya. Namanya juga orang banyak duit, orang berpower kayak mereka ini kan, dari hasil penjualan narkotilnya pasti mereka punya banyak cara lah untuk menyelundupkan barang-barang tersebut. Dari operasi ini, pihak kepolisian berhasil menangkap 4 orang, yang mana 2 diantaranya itu berasal dari Ukraina, namanya itu Ivan Volovod dan saudara kembarnya yang bernama Mikhaila Volovod. Nah, lalu ada satu rekan mereka, orang Rusia yang bernama Konstantin Krutz, yang mana dia ini merupakan jaringan dari si kembar tadi. Nah, lalu dari si Konstantin Krutz ini, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti nih geng, berupa ganjo seberat 283,19 gram dan hashis sebanyak 484,92 gram, kokain sebanyak 107,95 gram dan mepedron sebanyak 247,33 gram. Nah, lalu juga ikut ditangkap satu orang lagi, warga negara Indonesia yang merupakan jaringan atau anak buah dari Pablo Escobarnya Indonesia, yaitu Freddy Pratama, dan inisial dari si orang Indonesia ini adalah LM, yang mana LM ini merupakan buronan dari kasus pabrik narkotil yang ada di Sunter, Jakarta Utara. Ternyata dia itu udah pernah hampir ketangkap gitu ya pada tanggal 4 April tahun 2024 karena ketahuan menjalankan pabrik di Sunter, Jakarta Utara, dan pabrik itu milik Freddy Pratama dan terkait dengan jaringan Hydra yang ada di Bali. Si LM ini yang orang Indonesia itu tugasnya adalah sebagai kurir sekaligus orang gudang, dan dia juga menjadi operator di Bali yang sebelumnya sebenarnya dia ini hanya berperan sebagai pemegang rekening jaringan narkotil milik Freddy Pratama. Dan selama dia di Bali, dia juga menyewa sebuah kamar kos di daerah Sesetan, Denpasar Selatan, yang mana akhirnya dia ditangkap pada tanggal 2 Mei tahun 2024 bersama ya 3 warga negara Rusia dan Ukraina tadi. Dan di dalam penangkapan ini, pihak kepolisian tuh berhasil mengamankan 6 kg ganjo geng dari tangan si orang Indonesia ini. Nah, lalu pasti timbul pertanyaan buat kalian, kok bisa gitu ya setelah bertahun-tahun pabrik ini beroperasi baru tertangkap sekarang? Dari mana nih informasinya bocor? Nah, ternyata penangkapan atau penggerebekan pabrik narkotil di Villa Suni Canggu Bali ini itu hasil dari pengembangan kasus pabrik narkotil milik Freddy Pratama yang ada di Sunter, yang mana polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini atas informasi dari masyarakat serta kerjasama polisi
polisi dengan pihak bea cukai. Lalu apa nih tugas dari warga negara Rusia dan Ukraina tersebut? Nah, jadi si kembar yang 2 orang itu ternyata dia bertanggung jawab untuk pengoperasian laboratorium tersebut. Nah, mereka yang punya otaknya lah, mereka yang punya ilmunya. Dengan istilah lain, mereka ini peracik atau bartendernya lah. Kalau dalam bahasa obat-obatannya itu farmasinya. Jadi mereka yang punya ilmu meracik narkotilnya. Nah, sementara si Konstantin yang orang Rusia itu berperan sebagai penjualnya. Jadi dia yang mencari jaringan kepada orang-orang Indonesia dan juga kepada para bandar lainnya. Dan untuk saat ini kabarnya masih ada 2 orang nih geng yang masih buron. Dan 2 orang tersebut kabarnya masih warga negara Ukraina. Inisialnya adalah RZ dan juga OK. Nah, jadi kita memang gak heran ya kalau di Bali itu bule-bulenya memang didominasi oleh Rusia dan Ukraina. Memang negara mereka lagi berperang, tapi rakyatnya di Bali itu saling damai gitu. Lagian wajahnya juga mirip-mirip, susah dibedakan gitu. Nah, 2 orang Ukraina yang buron ini kabarnya sudah kabur dari Indonesia sejak dilakukannya penggerebekan di Villa Sunny Village. Dan untuk saat ini mereka sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Kayaknya sih udah ke negara lain. Dan si RZ serta OK ini berperan juga sebagai pengendali lab atau otak dari peracik narkotilnya. Dan semua operasi narkotil tersebut juga berada di bawah tangan mereka. Lalu berdasarkan hasil keterangan dari pihak kepolisian, si tersangka yang pertama yang si kembar Ivan dan Mikhaila serta Konstantin itu masuk ke Indonesia menggunakan visa izin terbatas investor yang bergerak di bidang properti atau real estate. Nah, jadi mereka masuk ke Indonesia itu memang pakai visa kerja. Mereka jadi investor lah, berinvestasi di negara kita dan ya izinnya itu untuk properti atau kayak bangun perumahan, bangun villa, beli villa, investasi di beach club mungkin gitu ya, pokoknya gitulah. Nah, tahu-tahu jadi penjual narkoboy gitu ya. Dan mereka sendiri di Indonesia sudah menjalankan bisnis narkotil ini kurang lebih selama 3 tahun, geng. Gokil gak tuh? Lalu pasti kalian bakal bertanya-tanya, ini siapa yang punya villa nih? Kok diizinin 24 tahun disewa tapi nggak dicek-cek gitu ya kan? Nah, ternyata pemilik villa juga angkat bicara mengenai kasus penggerebekan ini. Kuasa hukum dari PT yang menaungi villa ini itu bernama Setio Adi. Nah, beliau kuasa hukum dari PT Bali Dream House Management dan PT Sunny Development Group dari Brotherhood. Nah, dia mengatakan kalau pengelola villa sama sekali tidak mengetahui terkait keberadaan pabrik tersebut. Nah, Pak Setio Adi ini memastikan kalau pemilik villa tidak terlibat di dalam kasus ini karena pembangunan unit villa ini yang dijadikan sebagai tempat produksi narkotil itu semuanya dirancang oleh si penyewa. Karena kan ya sewanya 24 tahun yang lama banget, yang artinya dia itu ngerombak-rombak sendiri, dia itu ngerenovasi sendiri, dan apapun yang dia lakukan di sana tuh selama 24 tahun di luar tanggung jawab pemilik villa gitu. Itu semua menjadi tanggung jawab si penyewa. Dan manajemen villa itu sendiri baru tahu tentang hal ini kalau villanya dijadikan pabrik untuk meracik narkotil itu setelah adanya berita penggerebekan oleh Bareskrim Polri. Dan ya setelah viral lah ibaratnya gitu. Dan berdasarkan pengakuan dari kuasa hukum ini, villa tersebut disewa oleh seseorang berwarga negara Ukraina yang bernama Olena Polotova. Dan sebelumnya pihak villa hanya mendapatkan informasi kalau unit tersebut rencananya akan digunakan sebagai tempat gym atau mini teater. Nah, jadi penyewanya beda nama lagi nih, yang kemungkinan mungkin masih jaringan dari si kembar ini, geng. Lalu geng, singkat ceritanya setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian mereka dimintai keterangan mulai dari awal mereka datang ke Indonesia sampai mengapa mereka memilih menjalankan bisnis tersebut di sini. Nah, lalu si kembar yang bernama Mikhaila dan juga Ivan itu mengaku mereka datang ke Indonesia pada tahun 2021. Lalu ya mereka membuat pengakuan yang cukup standar gitu ya. Sebagai orang Ukraina, dia bilang ya dia terpaksa menjalankan bisnis tersebut karena negaranya itu berperang. Jadi dia bingung bagaimana caranya mendapatkan uang untuk menyambung hidup. Sampai-sampai dia harus berbisnis haram seperti itu. Dan mereka berdua mengaku kalau mereka itu baru pertama kali nih berbisnis kayak gitu. Dan juga mereka baru belajar meracik ganjo hidroponik dan mepedron tersebut itu sejak September tahun 2023. Ya kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kalian percaya nggak sih geng, masa September 2023 baru mulainya? Kok kayaknya terkesan udah profesional banget gitu. Dan menurut pengakuan dia juga, awal pertama kali kenapa dia bisa meracik narkotil kayak gini itu gara-gara dia kenal sama seseorang lewat Telegram dan dia diajarkan untuk meracik tersebut. Tapi anehnya ketika ditanya siapa yang ngajarin, siapa orangnya, si Mikhaila ini nggak mau ngaku. Dia bilang dia nggak kenal sama orang itu, dia cuma berhubungan melalui handphone aja. Bahkan si Mikhaila ini nggak tahu nih berapa harga villa yang dia tempati. Katanya dia hanya disuruh sama si penyewa dan dia di situ hanya bekerja, lalu setiap harinya
artinya hanya membayar listrik doang. Jadi untuk biaya sewa unitnya itu dia nggak tahu menahu sama sekali. Nah terus geng, yang satu lagi yang warga Rusia yang namanya Konstantin, dia mengaku bekerja sebagai kurir dan alasannya sama si Mikhaila dan juga Ivan yang orang Ukraina tadi. Katanya gara-gara negara mereka berperang, akhirnya dia memilih untuk menjadi kurir narkotil, ya kan, jaringan Hydra Indonesia di Bali. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, kalau si kembar bilang dia kesulitan mencari pekerjaan di Ukraina, ya kita mewajarkan. Tapi kan si Konstantin ini orang Rusia gitu. Bukannya Rusia malah menang gitu. Rusia kan sekarang tenang-tenang aja. Memang negaranya berperang, tetapi kesejahteraan di negara mereka masih terjamin. Nah makanya nih agak sedikit tidak bisa dipercaya si Konstantin ini. Namun menurut pengakuan dia, di Rusia itu dia udah bangkrut. Dia punya usaha dan aset-aset, tapi semua asetnya itu udah dia jual katanya semenjak berperang. Dan dia bisa menemukan pekerjaan sebagai kurir narkotil ini gara-gara dia mendapatkan link dari internet. Ketika ditangkap oleh kepolisian Indonesia, si Mikhaila dan Konstantin serta Ivan, si kembarannya Mikhaila, itu berjanji akan kooperatif. Mereka akan memberikan keterangan sejujur-jujurnya dan terbuka kepada polisi untuk membantu polisi mengungkap kasus ini biar jauh lebih besar lagi. Oke, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan cara cerdik dan cara pintar ketika mereka menjual produk narkotil mereka nih kepada para pelanggannya. Jadi geng, cara mereka ini cukup unik, yaitu dengan cara menempelkan banyak stiker di beberapa sudut jalanan yang ada di kawasan Bali. Nah, jadi mereka tuh pakai stiker, pakai cat semprot, dan nanti yang hanya tahu kode-kode tersebut adalah pelanggan mereka. Dan agar tidak mudah diketahui, mereka itu menggunakan kode-kode yang unik, yang mana kode tersebut berupa tulisan link website, yaitu darknetforumturut.cc. Stiker atau graffiti dengan link tersebut ditempel di beberapa titik yang memang mudah dijangkau seperti dinding rumah warga yang terletak di pinggir jalan, tembok villa, di ujung gang, bahkan di dinding pertokoan. Nah, selain itu, beberapa kode juga ditemukan di tempat parkir umum dan juga jalanan yang dipenuhi oleh kendaraan, terutama yang berada di daerah Berawa dan Canggu. Gue yakin banget nih geng, pasti ada orang yang ketika melihat link tersebut iseng-iseng ngebuka link itu gitu kan. Karena kan linknya cukup unik, darknet gitu, bikin kita penasaran. Dan sejauh ini nih geng ya, sudah ditemukan banyak sekali stiker dan juga logo yang disemprotkan menggunakan cat tersebar di Pulau Bali. Nah, terutama menurut artikel berita Detik Bali nih ya, di kawasan utara Canggu itu sudah ditemukan 2 kode link darknetforumturut.cc ini beserta logo berwarna kuning yang disemprotkan menggunakan cat tepat di ujung gang menuju ke sebuah pemukiman warga yang bernama Gang Kecubung di daerah Banjar Tibu Beneng. Dan semprotan cat tersebut dengan logo yang sama juga terlihat di sebelah kantor Lembaga Pengkreditan Desa atau LPD Padonan. Nah, pada awalnya warga tuh nggak ada yang tahu itu sebenarnya apa, karena kan kalau kita ke Bali memang banyak banget gitu ya vandalisme yang datang dari turis-turis yang gak bertanggung jawab, nyoret-nyoret dinding di Bali, dan itu sebenarnya terkesan sangat merusak gitu. Nah tapi karena udah terlalu banyak, mungkin warga juga jengah gitu ya, akhirnya memilih untuk gak peduli. Nah tapi untuk yang satu ini, ketika ini viral, ada seorang warga yang bernama Wayan Iwan. Dia sempat mendengar kabar tentang adanya penggerebekan di Villa Sunny Village dan dia mengetahui bahwa ada coretan-coretan kode untuk penjualan narkotil tersebut. Ketika dia cek, ternyata di kampungnya dia ada, di desanya dia ada kode tersebut, dan dia langsung meminta anaknya untuk menghapus chat bertulisan domain tersebut dengan cara menimpanya menggunakan cat berwarna lain. Nah selama ini dia emang udah lama ngelihat chat graffiti tersebut. Dia kira itu cuma graffiti-graffiti biasa. Dia nggak tahu kalau itu adalah kode untuk transaksi narkotil tingkat internasional. Lalu Wayan ini sempat nanya sama anaknya, kamu tahu nggak itu artinya apa? Dan anaknya jawab, iya saya tahu, karena pemberitaannya sudah tersebar. Dan memang di daerah tersebut banyak bule yang suka ngumpul-ngumpul, dan itu sudah menjadi hal yang lumrah aja di sana. Tapi tidak pernah disangka bahwa bule-bule tersebut bertransaksi narkotil di desa mereka. Lalu kemudian ada lagi pengakuan dari salah satu driver ojol yang ada di Bali, namanya itu Budi. Nah dia ngaku kalau dia sebenarnya udah pernah melihat kode yang sama dan terletak di mana-mana. Jadi desa-desa yang dia kunjungi, setiap kali dia ngantar penumpang itu dia sempat menemukan kode-kode tersebut. Nah karena mereka nggak mengetahui itu apa, dikira itu cuma promosi biasa atau coretan-coretan iseng, akhirnya mereka nggak terlalu peduli. Sampai pada akhirnya di grup para ojol ada yang memberitahukan kalau itu merupakan kode untuk
transaksi narkotil. Driver-driver ojol ini sepakat nih kalau mereka mengunjungi sebuah tempat ngantar penumpang, kalau sampai ngelihat grafiti itu lagi, mereka bakal bersama-sama menghapus kode tersebut ya, supaya Bali terbebas dari hal-hal haram seperti itu dan bisa membantu pihak kepolisian untuk menghalangi transaksi narkotil ini karena bahaya banget. Dan untuk sekarang di seluruh wilayah Bali, warga Bali itu sudah bersama-sama mencari nih di mana ada letak kode tersebut, grafiti tersebut, dan masing-masing kepala desanya tuh sudah menyediakan cat untuk meniban itu. Jadi kalau ada langsung ditiban pakai cat, langsung dihapus supaya samar dan tidak terlihat lagi. Dan juga pihak kepolisian meminta nih setiap warga desa yang menemukan grafiti tersebut tolong laporkan kepada pihak kepolisian sebelum dihapus. Nah, lalu bagaimana dengan nasib para WNA ini, geng? Nah, ini dari informasi yang gue dapatkan ya, walaupun gue nggak terlalu paham hukum ya. Di sini kalau gue baca nih, dikatakan para tersangka ini bakal dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 113 ayat 2, pasal 112 ayat 2 lebih subsidiar pasal 129 huruf A, dan pasal 111 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, mereka akan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimalnya adalah hukuman mati. Dan mereka akan didenda minimal 1 miliar rupiah dengan maksimal 10 miliar rupiah. Kalau tebakan gue sih, kalau memang hukumnya berjalan dengan semestinya sih mati. Karena kenapa? Kita bisa lihat ya, jumlah narkotil yang dia punya nggak main-main. Dan bahkan ganjonya aja tuh masih dalam pot hidup seger gitu kan, hidroponik, siap panen. Dan bahkan mereka sudah berjalan bisnisnya tersebut selama 3 tahun di Indonesia. Berarti sudah berapa generasi yang mereka rusak gara-gara narkotil tersebut. Oke, gila ya geng ya, nggak nyangka ya ternyata di negara kita tuh segeto itu ya. Bali yang indah, Bali yang kita lihat tuh semacam tempat ya, kalau kita udah penat, terutama warga Jakarta pengen healing ya ke Bali. Ternyata di sana tempatnya Pablo Escobar gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bisnis para warga negara asing yang ada di Bali, yang mana bisnisnya ini ternyata cukup banyak yang meresahkan. Oke, seperti yang gue katakan di awal ya, memang sudah menjadi rahasia umum bahwa para turis atau para bule itu melihat kesempatan besar yang ada di Bali dan mereka berbisnis di sana. Dan itu sebenarnya tidak semuanya legal, ada yang ilegal dan bahkan lebih banyak yang ilegalnya. Dan juga mereka terkadang menghalalkan segala cara, padahal mereka itu sudah dilarang untuk ya membuka bisnis atau membuka pekerjaan di sana karena bisa menggeser warga lokal gitu. Tapi mereka emang pinter banget, gak boleh beli tanah, tapi mereka cari cara agar bisa tetap memiliki tanah di Bali. Pokoknya ada aja jalannya, nanti kita bakal bahas juga tuh. Nah jadi geng, banyak bisnis-bisnis yang dijalankan oleh para bule ini sebenarnya tidak menghormati nilai-nilai yang dianut oleh warga Bali. Seperti salah satu contohnya ya, beberapa minggu lalu nih, sempat ada sebuah berita tentang penebangan sebuah pohon besar, yang mana pohon tersebut usianya sudah ratusan tahun. Dan seperti yang kita tahu ya, beberapa pohon di Bali itu memang dikeramatkan gitu loh geng. Ada tempat-tempat sakralnya, tempat-tempat sucinya. Nah tapi sama nih pebisnis-pebisnis bule atau pebisnis luar ini, mereka nggak mikirin sampai ke sana dan pohon tersebut ditebang. Nah, letak pohon ini ada di kawasan Seseh, Kabupaten Badung, Bali. Dan dikabarkan kalau tujuan dari penebangan pohon tersebut untuk kepentingan pembangunan beach club baru. Gila ya, tempat hiburan loh. Mengorbankan lokasi yang disakralkan oleh masyarakat. Itu pohon udah 100 tahun. Di dalam video yang tersebar itu, yang sempat viral ini, itu banyak sekali komentar yang berisi kecaman-kecaman yang datang dari netizen. Dan tidak hanya datang dari masyarakat lokal Bali aja, netizen Indonesia semuanya menyayangkan gitu, memprotes kok bisa-bisanya ya kan nilai-nilai adat daerah lokal tidak dihormati oleh para pebisnis tersebut. Dan bahkan netizen internasional juga memprotes hal itu. Bayangkan tuh, bule-bule aja tuh ada yang memprotes karena kan nggak semua bule itu pebisnis. Mereka ada yang turis yang masih cinta dengan alam Bali gitu. Nah di saat itu mereka protes, ini kenapa bisa terjadi kayak gitu? Siapa penggeraknya? Siapa pembisnisnya? Kalau kita pikir-pikir ya geng, ya memang kita nggak tahu ya nanti endingnya tuh Bali bakal kayak apa gitu. Jujur aja nih, gue sebagai pribadi yang kurang menikmati yang namanya party-party dunia gemerlap gitu ya. Gue lebih seneng ngelihat Bali itu ya karena alam dan adat istiadatnya gitu. Mengunjungi Bali itu melihat bangunan-bangunan tradisionalnya, terus melihat cara hidup warga di sana. Jadi kesana tuh bukan buat beach club gitu. Walaupun ya ada, ke beach clubnya ada, tapi kayak kalau ke Bali itu ke beach club tuh cuman 1% dari perencanaan liburan gitu. Misalkan diajak sama temen buat ngumpul-ngumpul. Karena ya gue sendiri juga bingung kalau mau ke beach
beach club atau ke klub, ke tempat clubbing gitu kan, gue bingung mau ngapain karena gue nggak alkohol, nggak ngerokok juga. Jadi kalau masuk ke tempat kayak gitu tuh joget-joget tanpa alkohol tuh kayak kita kayak orang gila aja kesannya. Ya orang-orang tuh joget nikmatin pakai alkohol masih bisa have fun gitu. Nah makanya gue yakin ada banyak orang yang seperti gue datang ke Bali tuh ingin menikmati alamnya gitu. Tapi kalau misalkan alamnya kayak sawah, pantainya semuanya sudah dirubah menjadi beach club, sudah dirubah menjadi tempat untuk menikmati musik dan alkohol, kayaknya lama-lama kurang menarik gak sih? Ya bisa aja kita kalah sama Thailand ya. Ya kita bisa lihat ya, di Thailand itu wisata hijaunya, wisata alamnya masih oke banget, masih keren banget gitu. Ya kita sama-sama berdoa lah semoga Bali tetap menjadi Bali yang seperti dulu, bukannya berubah menjadi tempat party gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir ya, kalau memang ingin dibangun tempat semewah beach club itu atau dibangun tempat untuk party-party, kayaknya tuh turis-turis bule-bule nggak harus ke Bali deh. Banyak di tempat lain gitu ya. Di negara lain juga banyak mungkin yang memang menyediakan tempat party kayak gitu. Contohnya Las Vegas gitu. Mereka datang ke Bali ya pengen melihat adat istiadat asli Bali, ingin melihat alam asli Bali, ingin melihat ya bangunan-bangunan tradisional Bali, bukannya pengen melihat kemewahan ala kebarat-baratan. Ya buat apa? Mereka jauh-jauh dari barat, ya kan, dari Eropa, datang ke Bali tahu-tahu ngelihat budaya Eropa lagi. Kayaknya nggak ada yang spesial gitu. Nah semoga gitu ya pemerintah kita bisa sadar dengan hal itu gitu kan, karena Bali ini adalah salah satu daerah yang benar-benar harus dijaga keasliannya juga, adat istiadatnya, dan ya jangan sampai tergeser oleh tangan-tangan serakah yang pengen membuat hiburan-hiburan mewah dan ya sebenarnya nggak penting sih, gila. Kalau memang pengen party kayaknya ke Las Vegas aja yang udah pasti tempatnya di sana gitu. Di Bali enaknya nikmati pantai kan, makanan enak gitu, suasana tenang, ya nggak sih? Itu baru satu kejadian nih. Kalau kita runut lagi banyak banget kejadiannya. Nah sekarang gue pengen ke kejadian selanjutnya. Beredar di Instagram nih ya mengenai adanya sebuah tebing batu yang dikeruk menggunakan alat berat, yang ternyata dari keterangannya itu proyek tersebut untuk membangun sebuah hotel, dan proyek ini terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Kalau kalian lihat kondisinya sedih banget. Yang mana ya gimana ya, kayak apa yang sudah dikaryakan oleh alam akhirnya dikeruk sedemikian rupa, dibentuk untuk membangun ya kemewahan lagi. Dan banyak netizen yang berkomentar kalau pemilik bisnis hotel tersebut hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan ya menjaga alamnya. Dan proyek tersebut banyak dikecam oleh netizen karena pengerukan dari tebing batu kapur tersebut karena aktivitas pembangunannya seolah-olah tanpa memikirkan kelestarian alam Bali. Dan kalau semakin banyak proyek-proyek seperti ini, ya lambat laun keindahan Bali akan memudar. Dan apa gunanya hotel di sana? Apa gunanya tempat party di sana? Karena ya pada ujungnya orang-orang tidak akan lagi mendapatkan keindahan alam itu sendiri. Ya sekarang aja kita bisa lihat ya, sawah-sawah, tebing-tebing cantik, yang pantai-pantai cantiknya sudah diganti oleh gedung-gedung buatan tangan manusia. Dan jujur aja nih geng, pada tahun 2015 gue itu pernah tinggal di Bali, stay di Bali, di daerah Canggu. Memang nggak sampai setahun, sekitar 8-9 bulanan gue di sana. Itu dulu Canggu itu sawah, dan sekarang gue datang ke sana, yang kagetnya ya daerah shortcut ya. Daerah shortcut itu dulu ya sawah tempat bule-bule nyebur karena nggak bisa bawa motor. Tapi sekarang kiri kanannya udah pertokoan, udah villa, jadi semuanya udah jadi gedung. Malah sawahnya udah berkurang gitu. Terus geng ya, apa yang terjadi di Bali ini mendapat tanggapan dari Menteri Parekraf yaitu Pak Sandiaga Uno, dan beliau mengatakan kalau pembangunan hotel yang sempat viral yang menghancurkan tebing batu tadi itu sempat dihentikan sementara untuk memastikan perizinan proyek pembangunannya. Apakah perizinan proyek tersebut sudah dengan realisasi pembangunan yang sedang berlangsung agar proses pembangunan yang berpotensi merusak alam itu dilarang oleh pemerintah sendiri. Kalau gue jujur aja, gue berdoa semoga pemerintah melarang gitu ya, apapun jenis proyeknya, seberapa menguntungkannya proyek tersebut bagi negara, seberapa besar pajaknya bagi negara, nggak penting. Yang penting ya jangan sampai merusak alam gitu. Dan semoga pemerintah kita sadar akan hal itu. Jadi nggak berfokus sama keuntungannya aja. Karena lagi-lagi ya, yang diuntungkan itu para pebisnis dan negara yang menarik pajak, sementara warga Bali sendiri akan kehilangan keindahan tanah mereka. Dan itu sangat-sangat disayangkan, geng.
Nah, tapi untuk sekarang ya, geng, kalau kita perhatikan nih, kalian boleh survei sendiri atau kalian mungkin di sini ada yang merupakan warga Bali, coba tinggalkan komentar di bawah. Nah, sebenarnya warga Bali sendiri tuh sudah mulai agak khawatir dengan kedatangan warga asing yang bukan lagi sebagai turis, tetapi justru sebagai pebisnis di sana. Karena secara perlahan-lahan banyak sektor-sektor bisnis yang mulai dikuasai oleh warga asing. Walaupun cara mereka itu bukan dengan membeli tanah atau bukan dengan membeli bangunan, tetapi dengan menyewa puluhan tahun. Bayangkan aja, sekali sewa tuh bisa 20 tahun, bisa 50 tahun. Ya udah kayak hak milik aja, ya kan? 50 tahun mana terasa gitu. Lalu geng, banyaknya jumlah mereka di sana itu malah menyebabkan kericuhan. Karena sering sekali di antara mereka ini saling bertikai, apalagi ketika mereka mabuk gitu. Itu sudah tidak menghormati norma-norma yang ada di Bali. Salah satu contohnya adalah yang pernah gue bahas dulu. Nih, tentang banyaknya warga Rusia yang berada di Bali, dan bahkan mereka sudah membuat yang namanya kayak Little Moscow atau pokoknya kampung Rusia lah gitu. Dan lokasi tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal, udah kayak penampungan bagi orang-orang Rusia yang baru datang ke Bali. Di sana mereka juga bikin usaha, yaitu ngajarin warga-warga Rusia dan Ukraina yang baru datang untuk belajar motor, dan itu ada jasanya. Nah, lalu bayangkan aja tuh, harusnya pekerjaan tersebut ya dikuasai oleh warga lokal, tetapi karena udah banyak bule-bule yang bisa bawa motor, bawa skuter, mereka malah bikin bisnisnya sendiri. Mereka mendapatkan bayaran dari warga mereka yang datang ke Bali. Itu benar-benar mengganggu perekonomian Bali. Nah, sama satu lagi, gue juga pernah membahas tentang gangster Meksiko yang menembak warga negara Turki. Nah, itu juga terjadinya di Bali. Jadi bisa kita lihat ya, sekeos apa gitu Bali gara-gara turis-turis atau bule-bule yang tidak bertanggung jawab ini. Dan ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah kita untuk memfilter lagi nih, itu para bule beneran orang yang mau liburan atau justru mau ngadu nasib. Ya contoh kayak si penjual narkotil yang 2 orang tadi, ya kan? Dia ngaku nyari duit ke Indonesia karena negaranya perang. Lah, kenapa jadi negara kita yang nerima imbasnya gitu kan? Nah, terus juga kayak gangster Meksiko tadi. Dia ke Indonesia, ya ternyata mereka mencoba merampok orang Turki. Pokoknya banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh para bule ini, dan anehnya mereka bisa lolos, bisa masuk ke negara kita. Kayak no effort gitu. Seharusnya bule-bule kayak gini datang ke negara kita tuh cuma bisa liburan aja. Nggak boleh kerja, nggak boleh stay ilegal, apalagi mereka sampai melakukan tindakan kriminal. Berarti kan kalau sampai berani nih melakukan tindakan kriminal, berbisnis ilegal, mau nembak orang, ya berarti mereka memandang negara kita ini cere lah, gampang lah. Kita tembak orang kita masih bisa kabur, kita jual narkotil juga kita masih bisa dibebasin. Berarti kan citra atau wajah negara kita ini di mata mereka itu kayak remeh banget gak sih, geng? Dan juga banyak dari pebisnis-pebisnis mereka yang gak jelas bayar pajak atau enggak. Sementara kita warga Indonesia dituntut untuk bayar pajak sebesar-besarnya sampai kecekek. Dan mereka bikin bisnis di negara kita, meraup uang, meraup keuntungan di negara kita, lalu dibawa ke negaranya dia. Apakah dia bayar pajak? Belum tentu. Dan salah satu bisnis yang paling banyak dilakukan oleh warga asing ini di Bali itu adalah bisnis rental motor. Ya, itu sangat mudah buat mereka. Mata uang mereka jauh lebih besar dari mata uang kita. Mereka satu kali gajinya bisa beli ya 2-3 motor, sementara kita satu motor aja harus kredit gitu. Ya mereka menang. Akhirnya sektor tersebut dikuasai oleh warga asing tersebut. Nah, kekhawatiran ini juga diungkapkan oleh salah satu akun Instagram dari Wanda Ponika. Bahkan dia menjelaskan banyak cerita tentang tempat-tempat wisata yang hanya ramah ke orang asing aja. Tapi ke warga lokal nih, wajah-wajah Indonesia kayak kita nih, pelayanannya tidak sama seperti pelayanan terhadap warga asing. Wah, kok bisa ya kan? Di negara sendiri loh kita digituin. Ya mungkin menurut mereka kita ini kismin-kismin, gak mampu bayar. Sementara mata uang asing jauh lebih besar dari mata uang kita gitu kan. Makanya mereka lebih melayani orang-orang asing. Terus geng, ada salah satu akun X dengan username Esaswe atau Eshouse. Dia ini membagikan cerita tentang orang-orang asing yang ada di Bali ini. Dia mengaku kalau dia adalah warga Bali asli, dan dia merasa sangat cemas nih geng dengan masa depan orang-orang Bali, karena secara perlahan-lahan mereka sudah mulai susah untuk mendapatkan air bersih dan malah banyak mendapatkan limbah. Orang-orang Bali ini sendiri, warga lokal ini harus menghadapi tuntutan dari adat mereka, yaitu membayar pajak untuk negara dan hal-hal lainnya. Sementara orang asing yang menetap di tanah mereka di Bali itu justru meraup keuntungan untuk diri mereka sendiri dan mereka habiskan di negara mereka. Dan hal itu benar-benar merugikan orang-orang asli Bali. Karena orang-orang asli Bali ini harus bersaing, harus beradu nasib dengan warga asing.
yang mana warga asing ini bekerja di Bali dengan seenaknya. Nah, makanya untuk saat ini warga Bali itu berharap harus ada regulasi yang tegas untuk menerapkan aturan bagi para warga negara asing ini, yang mana kalau memang visanya dia untuk visa wisatawan, ya dia tidak boleh membuka bisnis atau bekerja di Bali. Nah, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak, mereka hanya bisa berharap kepada pemerintah. Dan baru-baru ini juga kita merasa bingung ya geng, melihat pemberitaan yang mana Pak Sandiaga Uno mengatakan kehadiran Little Moscow atau dengan kata lain desa atau kampung untuk Rusia malah dianggap sebuah peluang. Nah, gue bingung tuh peluang yang seperti apa. Mungkin kalian bisa baca sendiri deh artikelnya, penjelasan dari Pak Sandi Uno. Tapi kalau menurut pandangan kita sendiri ya, itu adalah ya cara halus untuk menjajah, dan itu menjajah secara perlahan gitu kan. Bayangkan kalau jumlah mereka itu lebih rame daripada warga lokal, bisa hancur, mana badannya gede-gede banget lagi. Ada salah satu contoh nih yang pernah gue alami secara pribadi ya. Gue pernah ke Bali di tahun lalu apa awal tahun ini untuk nonton acara fight HSS. Mungkin kalian bisa nonton vlognya gue di sini di What's Good TV. Di saat itu yang gue sadari adalah ketika fighter atau boxer Indonesia bertemu dengan fighter Australia nih ya, kan ketemu. Nah, masing-masing dari fighter ini pas mereka keluar dari panggung itu memutar lagu kebangsaan masing-masing. Yang Indonesia pakai lagu Indonesia Raya, yang dari Australia pakai lagu kebangsaan Australia. Dan kalian tahu apa geng? Gilanya ya, di dalam gedung tersebut ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, jumlahnya lebih sedikit daripada yang menyanyikan lagu kebangsaan Australia. Jadi segitu banyaknya bule Australia yang ada di Bali. Ya memang sih itu udah jadi rahasia umum ya. Bali merupakan tempat yang paling terjangkau bagi warga Australia untuk berlibur. Apalagi untuk mereka semuanya murah di Bali. Nah, tapi merinding gak sih geng? Bule bisa lebih banyak dari warga lokal, itu gak habis pikir gitu ya. Ya walaupun mungkin penggemar fight, penggemar boxing orang Indonesianya gak terlalu banyak. Jadi makanya terlihat di sana orang Australianya lebih banyak dari kita. Tapi tetap aja gitu, gak nyangka. Bener-bener bikin merinding geng. Rame banget. Bule-bule itu pada nyanyi lagu kebangsaan Australia semua gitu. Aduh, itu fenomena yang gue lihat sendiri. Nah, itu dia geng pembahasan kita hari ini tentang fenomena yang terjadi di Bali saat ini. Dan semoga ya hal-hal seperti ini ada solusinya, ada penanganannya segera dari pemerintah kita.